Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi bismillahi ajmain. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk melakukan presentasi melalui virtual meeting ini. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Tessa Septriani dengan NIM 21231039, Asnah dengan NIM 21231049, Indria Yowanda dengan NIM 21231069, Lala Sofia dengan NIM 21231011, dan Septina Nisku Rahmadini dengan NIM 21231033. Kelompok kami akan membahas materi klasifikasi tumbuhan tingkat tinggi. Untuk mempercepat waktu, materi yang pertama akan disampaikan oleh Septina Nisku Rahmadini. Kepada Rahma dipersilahkan. Baiklah, untuk materi yang pertama mengenai klasifikasi tumbuhan tingkat tinggi. Klasifikasi adalah penyusunan tumbuhan secara teratur ke dalam suatu hierarki. Sistem penyusunan ini berasal dari kumpulan informasi tumbuhan secara individual yang menggambarkan kekerabatan. Klasifikasi tumbuhan adalah pembentukan kelompok-kelompok dari seluruh tumbuhan yang ada di bumi ini hingga dapat disusun takson-takson secara teratur mengikuti suatu hierarki. Tumbuhan tingkat tinggi yaitu tumbuhan dengan tingkat perkembangan yang tinggi dan bagian tubuh yang lengkap atau tumbuhan kormos. Yaitu terbagi dua, yang pertama Gymnospermae dan Angiospermae. Untuk Gymnospermae adalah tumbuhan dengan biji terbuka. Disebut biji terbuka karena biji tidak ditutupi daging buah, yang mana ciri-cirinya adalah cara tubuhnya tegak, sistem pergerakannya tunggang. Pada tumbuhan umumnya pohon tidak ada yang berupa herba batang dan akar berkambium sehingga dapat tumbuh besar. Sedangkan Angiospermae adalah tumbuhan dengan biji tertutup karena biji tertutup oleh daging buah, yang mana ciri-cirinya adalah hidup sebagai pohon, perduk, dan semak. Daun pipih dan lebar dengan susunan tulang daun menyirip, menjari, dan sejajar, serta memiliki bunga sejati. Selanjutnya, saya kembalikan ke model. Baik, terima kasih Rahma. Selanjutnya, pembacaan materi yang kedua akan disampaikan oleh Lala Sofia. Kepada Lala dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang klasifikasi dari Gymnospermae. Yang pertama yaitu Cichadophyta. Cichadophyta terdiri dari sekitar 185 spesies. Batang Cichadophyta tidak bercabang. Daun-daun majemuk tersusun sebagai tajuk di pucuk batang yang memanjang. Habitus atau perawakan Cichadophyta menyerupai pohon palen. Beberapa jenis Cichadophyta memiliki pohon amat pendek. Jenis yang lain dapat mencapai tinggi 9 meter, tetapi kebanyakan tingginya sekitar 2 meter. Semua anggota Cichadophyta berumah dua. Strobilus yang dihasilkan berukuran besar, namun rata-rata reproduksinya rendah. Penyerbukan sering dibantu oleh serangga yang tertarik dengan aroma yang dihasilkan Strobilus jantan dan betina. Tumbuhan Cichadophyta ini merupakan tumbuhan biji yang primitif, hidup di daerah tropis dan subtropis. Yang kedua ada Gingophyta. Salah satu tumbuhan dalam ordo Gingoales adalah Gingo atau Gingo biloba, merupakan spesies tunggal dari salah satu divisi anggota tumbuhan berbiji terbuka yang berasal dari Cina. Biji Gingo tidak dilindungi oleh ovarium dinding. Itu morfologis dapat dianggap sebagai Gymnospermae. Pada aprikot struktur seperti yang dihasilkan oleh pohon Gingo, perempuan secara teknis tidak berbuah, tetapi benih
memiliki cangkang yang terdiri dari bagian lunak dan berdaging dan bagian keras. Ginkgo ini diklasifikasikan dalam divisi Gingophyta terdiri dari kelas Gingopsida tunggal, Ginkgoales, ketertiban keluarga Ginkgocicae, genus Ginkgo dan merupakan satu-satunya spesies yang tersisa dalam kelompok ini. Yang ketiga ada Genetophyta. Tumbuhan yang cukup dikenal dari ordo ini adalah melinjo atau tangkil tujuh. Melinjo banyak digunakan oleh orang Indonesia untuk sayur-sayuran. Adapun ciri-ciri umum dari ordo ini antara lain tanaman berupa pohon, daun lebar dan mempunyai pertulangan menyirip, bentuk daun, buah melingkar atau berkarang. Ciri lain ordo ini juga dengan batang pohon yang lurus, kira-kira 20 meter dan bercabang. Akarnya tunggang, tulang daun menyirip, tipis dan melebar. Berumah dua karena Strobilus jantan dan betina terletak pada pohon yang berbeda. Strobilus jantan dan betina terdapat dalam satu pohon serta ada yang berumah satu dan berumah dua. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lala Sofia. Selanjutnya pembacaan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Asna. Kepada Asna dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi, yaitu mengenai klasifikasi dari Agiospermae, yaitu yang pertama monocotyledon, tumbuhan berkeping biji tunggal atau monikotil, adalah salah satu dari dua kelompok besar tumbuhan berbunga yang bijinya tidak membelah karena hanya memiliki satu daun lembaga. Kelompok ini diakui sebagai takson dalam berbagai sistem klasifikasi tumbuhan dan mendapat berbagai nama seperti Monocotyledon, Liliopsida, dan Lilioidae. Ciri-ciri tumbuhan Monocotyledon yaitu memiliki sistem akar serabut, mempunyai biji berkeping satu, tulang daun melengkung atau sejajar, ada tudung akar atau kalyptra, tidak terdapat kambium, jumlah kelopak bunga kelipatan 3, bekas pembuluh besar. Yang kedua yaitu Dicotyledon, tumbuhan berbiji belah atau tumbuhan berkeping biji dua atau dikotil, adalah segolongan tumbuhan berbunga dengan ciri-ciri tumbuhan yaitu biji berkeping dua, berakar tunggang, batang berkambium, tulang daun menyirip atau menjari, dan jumlah kelopak bunga kelipatan 2, 4, dan 5. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Asna. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indria Yowanda. Kepada Indria dipersilakan. Baiklah, sebelumnya saya off-cam ada gangguan jaringan. Yang selanjutnya adalah famili tumbuhan dikotil. Yang pertama, Papilionaceae atau suku kacang-kacangan, tanaman semak berbatang tegak atau merapat, bunga berbentuk seperti kupu-kupu, pada akar terdapat bintil yang merupakan simbiosis dengan bakteri. Contoh, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang panjang. Yang kedua, Euphorbia atau suku getah-getahan, merupakan tumbuhan herba berkayu dan bergetah, batangnya menjalar atau membelit. Contoh, ketela pohon, dan karet. Selanjutnya, Mimosacea atau tumbuhan berkayu, semak, dan pohon. Daun majemuk, kerangka bunga berbentuk bongkol, benang sari panjang, biji di dalam buah polong. Contoh, Mimosa pudica,
si kejut, Leusanea, Lausa atau petai Cina. Selanjutnya, Caesalpiniacea atau suku johar. Batang dan akar berkayu, bunga mencolok, daunnya bias, dipakai sebagai obat. Contohnya kembang merah, asap, dan johar. Selanjutnya ada Labiatea, meliputi tumbuhan perdu, bunga bilateral, simetris, bunga memiliki mahkota dan kelopak, benang sari 2 atau 4 dan putik 1, contohnya kemangi, kumis kucing. Selanjutnya ada Convolvulacea, merupakan tumbuhan herba dan berkayu, batangnya menjalar, melilit, dan bergetah. Bunga simetris radial, contoh ketela rambat dan kangkung. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Indi. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kami harap teman-teman semua bisa memahami materi kami dengan baik. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.